Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mahasiswa UIN Syarif Hidayatullah Jakarta menjelaskan tentang materi bab 4 tentang zakat fitrah dan zakat mal yang berada di SMP 5 Keramat, Kabupaten Bool, Sulawesi Tengah. Dalam proses pembelajaran yang sebentar nanti akan disampaikan melalui video pembelajaran yang memberikan sebuah proses kiat-kiat bagaimana memberikan sebuah proses motivasi pembelajaran yang akan dilaksanakan oleh siswa. Itu adalah proses perkenalan singkat dari mahasiswa Universitas Syarif Hidayatullah Jakarta. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah hari ini kita melakukan proses pembelajaran yang kesekian kalinya. Sebelum kita masuk dalam proses pembelajaran nanti, seperti apa yang sudah dilihat oleh adik-adik sekalian, Pak Guru dulu mengecek kehadiran. Siapa yang tidak hadir hari ini? Ya, satu orang saja yang tidak hadir. Baik. Setelah kehadiran, silakan berdiri semua dari tempat duduknya. Silakan lihat kerapaiannya, bajunya, dan lain sebagainya. Sudah? Setelah lihat kiri kanan, kertas masih adakah yang di sampingnya? Kalau masih ada, silakan dibungkus dan dibersihkan dalam proses kegiatan kita hari ini. Sudah? Lanjut, tetap masih berdiri untuk proses pelaksanaan materi kita hari ini. Sebelum kita melakukan proses pembelajaran, silakan dipimpin doa dulu. Satu orang lebih di depan untuk pimpin doa. Ya, menghadap ke sana. Teman-teman, sebelum kita belajar, marilah kita berdoa. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wabillahi rabban wabil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbil zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Setelah kita berdoa, kita lanjut untuk membaca ayatnya. Silakan dipimpin. Sama-sama kita berdoa. Teman-teman, setelah kita membaca surat pendek, baca dimulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Amin. Lanjut, kita melakukan apa? Revisi dalam proses kegiatan pembelajaran. Kita menyanyi dulu. Hafal semua lagunya? Oke. Kita mulai untuk menyampaikan satu lagu. Silakan. 1, 2, 3. Berikanlah benderaku, lambang suci karena perwira di seluruh pantai Indonesia. Kau tetap pujaan bangsa. Siapa berani menurunkan engkau, serentak rakyatmu membela. Sang merah putih yang perwira, berkibarlah
setelah kita melakukan dari refleksi dari proses pembelajaran, memulai proses kegiatan, ya, sudah dilihat tujuan proses pembelajaran kita hari ini pada bab 4 ini? Sudah? Ya, sangat jelas sekali. Hari ini sudah dikenal ini atau sudah pernah melihat atau sudah terdengar kata-kata tentang zakat? Sudah. Baik, kalau sudah pernah lihat, sudah pernah dengar apa itu kata zakat, ya Pak Guru memberikan evaluasi awal. Silakan nanti diisi. Sejauh mana nanti kemampuan Anda tentang zakat sebelum materi akan dilaksanakan. Silakan diisi. Ya. Protesnya awal tes kegiatan. Silakan diisi sebelum kita melakukan proses kegiatannya. Ya, silakan isi saja, silang itu. Silakan sambil melakukan proses kegiatan itu diamati nanti tentang apa yang disebut dengan zakat ini di proses pembelajaran kita hari ini. Silakan lihat, diamati semua ini. Ya, nanti sebentar akan Pak Guru berikan evaluasi proses pembelajaran akhir daripada materi yang akan Pak Guru sampaikan tentang apa yang zakat. Silakan diperhatikan sini sambil melihat bentuknya, selalu lihat nanti materi-materi yang sementara berjalan. Kita masuk pada pengertian zakat itu dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama yaitu yang disebut dengan zakat fitrah, kemudian zakat mal. Kemudian dalam proses penuntutan bahasa itu terbagi jadi dua. Ada yang disebut dengan berkembangnya, kemudian masuk pada zakat yang berasal dari bentuk kata, kemudian masuk lagi dalam bentuk etimologi. Ya. Lanjut. Diperkuat dengan dalil dalam zakat ini bahwa ternyata proses pelaksanaan zakat itu dikuatkan oleh dalil yang ini. Sudah? Oke. Ini artinya ambillah zakat dari sebagian harta mereka. Silakan dibaca. Dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya. Lanjut, kelompok 2. Baca ini pengertian zakat, yang cepat membacanya. Oke, terus sedangkan zakat fitrah Salurkan setengah bulan pada saat awal bulan Ramadan dan juga pada sebelum sholat hari raya Idul Fitri. ya. Lanjut. Siapa yang menunaikan zakat fitri sebelum Silakan diperhatikan materi-materi berdasarkan KD yang kamu susun ini. Ya, nanti itu yang akan kamu rumuskan dalam proses penjelasan yang disampaikan. Kemudian ini bahaya yang digunakan ketika dalam proses pembayaran zakat, sedangkan zakat fitrah itu ditunaikan dalam bentuk beras atau makanan pokok. ya. Ini silakan, sangat jelas sekali. Oke, sudah? Oke, next, lanjut. Ada hukumnya. Sangat wajib sekali bagi setiap muslim, besar dan kecil maupun laki-laki, tetap memberikan yang disebut dengan zakat. Ya, lanjut. Terus syarat-syaratnya. Ada beberapa syaratnya itu yang harus dikeluarkan. Yang pertama beragama Islam, kemudian yang kedua, kemudian C. Sudah? Ya, silakan dibaca nanti ini. Nanti sebentar akan kamu buatkan demonstrasi bagaimana proses pelaksanaan nanti zakat yang akan kita laksanakan ketika pada bulan suci Ramadan. Ada rukunnya, nanti ada rukunnya, ada niatnya yang diucapkan. Terus yang kedua, orang yang berzakat juga ada. Ketiga, mustahil. Yang keempat, adanya harta, dan seterusnya.
Silakan lihat ini kelompok 3, perhatian bagus-bagus. Masuk di zakat mal. Segala sesuatu yang diinginkan sekalian manusia untuk memiliki manfaat dan menyimpan. Terus yang kedua adalah dibagi menjadi 2. Satu dapat dimiliki, disimpan. Yang kedua dapat diambil kemudian dimanfaatkan. Ya, Pak Guru sampai situ ya. Materi ini yang Pak Guru paparkan dari awal sampai di bagian yang di tengah ini adalah bentuk daripada proses pelaksanaan zakat dan hukumnya dan syaratnya. Nanti sebentar akan Pak Guru tanya kembali nanti. Yang bagaimana semua itu orang-orang yang bisa mengeluarkan zakat. Apa-apa semua itu yang bisa dikeluarkan. Nanti sebentar akan dipraktekkan masing-masing kelompok nanti. Ya, nanti satu jadi pak imamnya, yang lain jadi apanya? Jadi orang yang memberi zakat, orang yang membayar zakat, kemudian ada yang penerima. Tidak lihat di desa begitu? Ya. Biasa dikasih orang tua jompo itu yang tidak bisa berusaha lagi, biasa dikasih beras, dikasih uang dan seterusnya. Nanti sebentar di inti pembelajaran akan kita praktekkan nanti. Ya. Nanti yang jadi imamnya nanti temannya laki-laki, yang lain bayar zakat. Nah, kemudian ini sambilnya nanti untuk berikan. Ya, silakan. Dari proses manfaat yang Pak Guru sampaikan hari ini, silakan ada pertanyaan hari ini tentang zakat. Kelompok 2, adik. Ya, silakan angkat tangan. Wahyu. Ada penjelasan? Tidak ada? Oke. Pak Guru lanjut pada bentuknya. Di proses zakat itu yang akan nanti dibayar itu, kalau nanti bulan suci Ramadan itu rame-rame orang untuk melakukan proses pembayaran zakat. Orang anak kecil, remaja maupun orang tua tetap diharuskan untuk membayar zakat. Karena zakat itu artinya apa? Untuk mensucikan diri. Ya, siapapun itu bisa melakukan itu. Kemudian ada badan-badannya atau pengumpul yang disebut dengan badan amil atau pak imam. Ya, nanti sebentar wajib nanti yang jadi pak imamnya. Teman-teman nanti dari kelompok ini yang memberikan zakat, kemudian ini penerimanya, misalnya ini orang-orang tua jompo ini yang menerima. Ya, pembagian daripada zakat kita. Lanjut, silakan lagi. Siapa yang bertanya? Kalau yang bertanya, kita lanjutkan lagi. Ya, di syaratnya, ya, ini syarat-syarat. Adapun syarat-syarat muzakil sebagai berikut. Ada 4. Yang pertama itu beragama Islam. Yang kedua, yang ketiga, ya sudah lewat. Lanjut. Harta yang wajib dikeluarkan ada beberapa jenis, 5. Harta perniagaan, peternak, pertanian, harta temuan. Oke, ada 5. Itu apa namanya? Harta yang dikeluarkan. Kalau nanti orang tua banyak sapinya, ya harus keluarkan sapi. Kalau orang tua piara kambing atau domba harus keluarkan. Ya, jangan lagi kucing yang dikeluarkan, Iya. Beras, uang, emas, semuanya itu harus dikeluarkan dalam proses zakat ketika sudah melebihi atau sudah banyak dalam prosesnya itu. Karena tertuang pada Al-Quran itu sangat jelas sekali bahwa harus dikeluarkan satu zakat dalam 1 tahun untuk kebersihan harta maupun benda yang ada pada diri kita. Lanjut. Ini kalau berbicara tentang emas dan perak, merupakan barang yang berharga yang wajib dikeluarkan zakatnya. Apabila emas dan perak itu disimpan dan sudah dimiliki selama 1 tahun, harus dikeluarkan. Kalau sudah 1 tahun harus dikeluarkan. Ini bentuk-bentuknya sangat jelas sekali. Sudah? Oke. Kemudian harta perniagaan. Oke. Stop lagi.
kita masuk di tentang zakat fitrah yang harus dan wajib dikeluarkan. Hari ini kita akan lakukan kegiatan. Tadi sudah paham toh? Ya, tentang zakat ini, tentang penerima si ini, tentang ini si ini. Sudah? Ya, artinya ada penerima yang diberi oleh pemerintah yang disebut dengan badan amil, terkumpul, kemudian diberikan. Nanti sebentar. Sudah jelas ini yang perlu sampaikan? Oke, kalau siapa dulu yang mendemonstrasikan? Ini dulu kelompok 1 dulu, kelompok 2, kelompok 3. Ya. Nanti dibentuk. Ya, duduk depan saja. Wahyu. Depan Wahyu. Ya. Wahyunya yang jadi Pak Imamnya. Ya. Sini Wahyu. Bagaimana dengan Pak Imam itu kalau mau terima zakat ini? Nanti ya. Hah? Ya. Ini siapa namanya ini? Nah, sini. Ini saja karena yang mana? Sini kau deh. Ya. Kemudian ini nanti anunya. Yang penerima nanti sebentar. Ya. Silakan. Ya. Ini kalau orang Pak, ya sudah perhatian sini. Ini siapanya? Ini Pak Imamnya yang menerima zakat. Ini orangnya. Iya, orang yang memberikan zakat kepada Pak Imamnya. Ya. Silakan bagaimana modelnya? Misalnya, nah, sudah lakukan misalnya. Praktekkan saja. Nah, sudah pegang tangan saja. Kalau tidak ya, bersentuhan saya begini, kemudian baca doa saja. Ya, ya, oke, selesai. Ini disebut dengan prakteknya. Ada Pak Imamnya, ada orang yang memberikan. Kemudian sudah selesai. Nanti sebentar hasilnya akan diberikan pada mereka-mereka yang membutuhkan. Disebut dengan pemberian daripada zakat. Oke, silakan. Baik, anak sekalian, setelah materi ini sudah berlangsung, ya Pak Guru akan kasih evaluasi terakhir dalam proses pembelajaran ini. Ada beberapa bagian. Ya. Ada materinya tadi Pak Guru sudah bagi. Ini adalah 1, 2, nanti di masing-masing ini. Inilah tugas terakhir. Jangan cuma di pokok-pokok soalnya tidak diisi, tidak dikerjakan. Oke. Lihat ini. Ini yang perlu dikerjakan ini. Yang bertanya jawab kelompok 1 silakan baca dulu soalnya. Sebutkan 8 golongan orang berhak menerima zakat. Oke. Ada 8 orang yang berhak menerima zakat. Oke, kelompok 2 silakan baca. Nomor 2-nya? Oke, nomor 3. Kelompok 3 silakan baca soalnya. Oke, kelompok 1 baca nomor 4 soalnya. Sebutkan 5 hikmah mengeluarkan zakat. Oke, nomor 5 orang yang bertugas mengumpul zakat disebut. Sudah? Oke, silakan dikerjakan. Ya. Silakan ambil bukunya. Silakan kerjakan di bukunya. Materinya yang Pak sudah bagikan pertama itu adalah di bagian modulnya. Kemudian itu soalnya adalah sebuah referensi. Kemudian ada di nanti akan Pak putar ulang dari bawah. Kalau akan putar ulang, Pak tidak berikan suara, nanti diperhatikan sini. Jangan kerja kelompok, oke? Silakan. Silakan dipahami materi-materi yang sudah Pak sampaikan tadi. Kemudian dikerjakan secara berkelompok hasil demonstrasi tadi yang sudah Pak sampaikan. Silakan. Jadi
Jadi saja. Itu yang kesembuh. Nanti sebentar masing-masing kelompok. Bisa gitu. Ya. Nanti sebentar. Kelompok 2 sebentar nanti kontes dalam jangan ya. Ya, kemudian kelompok 1 juga Wahyu nanti siap-siap sebentar. Baru kelompok 3 juga siap-siap nanti. Ini kalau siap aja. Nah, silakan. Kalau dia tanya dalil, ada dalil yang di depan sana. Silakan Wahyu. Itu sudah mulai isi. Sama dia. Wahyu nanti siap-siap ya kalau temanya bagi isi. Nanti siapkan nanti sebentar satu kesimpulan. Kami yang kesimpulannya tentang materi kakak kali ini. Kelompok 2 juga dan kelompok 3. Nanti disampaikan ya. Apa yang perlu sampaikan tadi. Kan tadi Pak Sultan siapa yang bertanya paham semua. Berarti gilirannya kamu yang harus menyampaikan laporan materi hari ini. Terus di bawah ibunya di sisi besar. Ada secara Isi jamu jangan ditulis. Ya silakan. Sambil mengerjakan tes akhir ada yang ditanyakan? Nono ada yang ditanyakan Nono? Mana Nono? Oh, Wahyu? Sambil mengerjakan tes akhir ada yang ditanyakan? Silakan Wahyu. Ini rukunnya ya. Kalau nanti di selebaran yang kamu sampaikan tidak ada rukunnya, nanti ada rukunnya ini. Itu jelas nanti. Kemudian adanya misalnya dari orang yang berzakat fitrah, kemudian tadi pada orang yang menerima. Jadi semua yang ketiga adanya orang yang digunakan untuk menerima zakat, berarti menjadi 3 bagiannya. Silakan Wahyu nanti. Silakan tuan-tuan memang kesimpulan untuk disampaikan. Ini sudah selesai. Silakan. Nanti ada juga ditunjukkannya di sana di layar. Jelas. Sudah lanjut? Nah, yang lain buat cari memang kesimpulan materi kita hari ini supaya sambil yang lain untuk berjalan.
Sudah? Nanti ditampilkan semuanya. Jadi dari yang bermain. Wahyu dulu yang maju, kelompok 1 dulu. Paparkan semua soal nomor 1. Apa semua itu 8 orang golongan yang berhak menerimanya? Silakan. Kelompok 1 dulu. Nanti saja nih. Silakan. Kelompok 1 semuanya. Silakan 4 orang kelompok 1. Silakan sampaikan. Kelompok 1 menyampaikan paparan 8. Kelompok 1 menyampaikan 8 golongan yang berhak. Nanti bergantian ya. Terdapat 8 golongan orang yang berhak menerima zakat, yaitu satu fakir, 2 lanjut ini orang ganti. Ambil, mualaf, rikop, kari, Terus Sabil, fisabilillah, ya, berarti yang menerima atau yang berhak menerima zakat itu ada berapa semuanya? Iya. Tidak 9? Ya. Kenapa cuma 8? Karena sudah diatur dalam Quran itu adalah 8 golongan yang berhak untuk menerima zakat. Nanti ketika sudah di luar sana sama masyarakat sana sudah bisa untuk menyampaikan bahwa ternyata yang menerima itu bagian itu hanya 8 golongan. Ya, terima kasih. Berikan apa dulu untuk kelompok 1. Oke. Nanti kelompok 2 ya silakan dulu. Nanti kesimpulannya nanti kembali ulang sebentar. Kalau tidak disampaikan itu. Kelompok 2 bisa? Ya, kelompok 2 itu pengertian zakat dalam bahasa. Apa itu zakat? Bisa? Ya, kalau bisa disampaikan ya. Apa yang keduanya? Kelompok lain mana yang bisa lagi? Silakan Wahyu nanti siap-siap. Oke, sudah semuanya tesnya Pak? Oke, silakan dikumpul nanti tesnya. Kita masuk pada proses evaluasinya. Lagi-lagi, kelompok 2, silakan buatkan evaluasi tentang materi kita pada hari ini. Apa namanya ini? Ya. Kelompok 2 lagi, maju. Disampaikan nanti bahwa materi kita pada hari ini tentang zakat menyimpulkan di sekarang. Apa yang bisa kamu pahami di tentang pengertian zakat yang Bapak sudah sampaikan tadi? Siapa yang bisa? Wahyu? Ayo. kesimpulan itu. Ya, silakan buat kesimpulannya. Kalau bisa ditulis baru disampaikan. Norma bisa? Ayo, harus bisa untuk menyampaikan materi ini. Tadi Bapak sudah berikan kan tes awal sudah, kemudian evaluasi tes akhir. Berarti dari bagian kedua itu sudah sangat jelas sekali dalam penjelasan yang Bapak sudah sampaikan. Bisa? Oke, silakan. Ya, dari sini saja menyampaikan. Oh, ternyata bahwa kesimpulan zakat menurut kelompok 1 seperti ini. Silakan. Silakan Bapak. Ya. Silakan. Berdiri di situ saja. Berdiri saja. Sampaikan kelompoknya bahwa kelompok 1 kesimpulan ya, silakan. Kesimpulan dari kami dari kelompok Kasih kuat suaranya.
Ulang. Dari kelompok 1 ingin menyampaikan kesimpulan Materi pada hari ini. pada hari ini. Ya, silakan. Setiap umat yang mampu wajib membayar zakat dan untuk mensucikan harta benda yang mereka miliki. Yang lain masih ada yang lain? Wahyu itu setiap umat itu yang mampu dan bisa melakukan sebuah zakat. Yang lain? Ini kelompok 2 bisa menanggapi dari kelompok 1? Ya, silakan. Silakan. Silakan baca situ saja. Masa di kalangan kelompok 1? Ya. Kelompok 2 silakan. Apa kesimpulan materi kita pada hari ini? Silakan disampaikan. Ayo. Silakan. Apa? Bisa? Kelompok 3 bisa? Kesimpulannya? Ayo tarik kesimpulannya. Kesimpulan itu dari seluruh materi awal sampai akhir ini bahwa tentang zakat itu adalah ini, kemudian ini dan dilakukan untuk bisa? Silakan. Bisa? Ya, kalau menurutnya Wahyu itu, ulangi Wahyu. Menurutnya Wahyu itu dari apa itu? Supaya teman-temannya bisa ulangi kata-katanya. Setiap umat yang wajib membayar zakat dan untuk mensucikan harta benda yang mereka miliki. Setiap umat yang mampu memiliki harta benda agar dapat mensucikan dirinya. Kalau kelompok lain gimana? Ini? Oke, baik. Pak Guru akan tarik semuanya kesimpulannya sudah bagus semua nih. Oke, berikan dulu aplaus untuk semua. Berarti kedepannya di proses pembelajaran itu, yang membentuk apapun bentuk pembelajaran hari ini berarti mampu untuk menarik sebuah kesimpulan. Bukan menanti Pak Guru, tapi setiap kelompok itu harus mampu untuk membuat sebuah kesimpulan proses pembelajaran atau materi yang akan dilaksanakan dari awal kegiatan sampai pada akhir. Baik anak-anak sekalian, luar biasa. Nanti kedepannya diperbagus lagi daya ingatnya dalam memahami materi-materi yang akan disampaikan. Baik, setelah Pak Guru lakukan materi ini dari awal, kemudian kita melakukan prakteknya tadi, bagaimana caranya Pak Imam menerima orang untuk membayar zakat, kemudian untuk diberikan, kita sudah tahu semua. Kenapa hari ini kita belajar tentang proses persoalan tentang zakat ini? Karena ini adalah hukumnya wajib dan dilakukan. Ya. Siapa yang melakukan? Kita ini. Kenapa? Untuk diri kita sendiri. Ya. Entah anak-anak kecil, Pak Guru ulangi, maupun dewasa, maupun orang tua, mampu dia melakukan itu harus membayar. Kalau dia mampu silakan, kalau dia tidak mampu nanti, ya pasti ada orang tuanya yang membayar. Kalau anaknya pasti papanya yang membayar dan lain sebagainya. Berarti yang penting kita mampu untuk melakukan. Dari kesekian materi hari ini, dari awal Pak Guru sudah berikan proses penjelasan. Ya, tes awalnya sudah Pak Guru berikan. Ya. Walaupun masih kurang bagus, tapi alhamdulillah di atas rata-rata semua untuk proses penilaiannya Pak Guru hari ini. Olehnya itu Pak Guru berharap ke depannya nanti materi-materi nanti yang akan bersambung nanti, ya kuncinya hanya butuh proses pembelajaran. Olehnya itu Pak Guru sampaikan ya, di akhir materi kita pada hari ini yang perlu Pak Guru sarankan kepada semuanya, lakukan proses pembelajaran, lakukan proses kebiasaan di rumah tanpa mengenal bentuk dan apapun, harus melakukan proses belajar. Kenapa? Sangat jelas sekali nanti sama dengan yang Pak Guru susun dari awal ini, bahwa nuntut ilmu itu sampai pada bentuk kelihatan, artinya sampai kita mati, sampai titik darah tetap harus belajar. Iya. Apalagi kita ini masih proses membutuhkan. Hari ini referensi kita banyak. Hari ini
media sosial sudah banyak, boleh buka di Google, boleh buka di mana. Oh ternyata materi yang disampaikan oleh Pak Guru tadi tentang zakat, oh ternyata ini zakat, ini bagiannya, ini yang menerimanya. Jadi bukan berfokus pada referensi pada buku panduan nanti, silakan. Ya banyak bentuk referensi yang harus kita kaji dalam proses pembelajaran. Olehnya itu Pak Guru berharap hari ini semoga menjadi anak-anak hebat semua, menjadi anak-anak yang luar biasa semua, patuh dan bisa melakukan pembelajaran yang diinginkan nanti ke depannya seperti apa. Karena orang tua itu butuh anaknya menjadi hebat, anaknya menjadi pintar, anaknya menjadi orang yang terbaik. Hanya dalam proses untuk belajar. Olehnya itu harapannya Pak Guru hari ini tiada lain hanya ingin kalian menjadi orang-orang yang sukses dan bisa menjadi orang-orang hebat di kemudian hari. Itu saja materi yang Pak Guru sampaikan dan memperkuat pada kalian. Ada pertanyaan di akhir kegiatan kita hari ini? Ya, kalau tidak ada, silakan pimpin doa untuk menutupi proses pembelajaran kita hari ini. Semoga proses pembelajaran kita hari ini ya dapat diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Silakan dipimpin doanya untuk menutupi kegiatan proses pembelajaran kita hari ini. Silakan. Ya. Teman-teman, setelah selesai kita belajar, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan dikumpul tugasnya.